Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Baik, fi hadzal yawm insyaallah sanastamir darsana. لكننا علينا المراجعة قليلا مما قد مضى ya. Insyaallah kita akan lanjut materi kita pada pelajaran apa? What is our lesson now? What is our lesson now? Apa pelajaran kita hari ini? Al-Aqidah, bukan bahasa Inggris ya. Al-Aqidah. Baik. Di minggu-minggu yang lalu, mungkin sekitar 2 minggu sudah belajar ya. Kita sudah membahas tentang macam dari ibadah. Yang sudah kita pelajari adalah doa dan istighatsah. Doa itu ada 2, doaul ibadah sama doaul mas'alah. Apa itu doaul ibadah? Yang antum pahami? Melaksanakan apa yang Allah perintahkan dari ibadah. Contoh dari doaul ibadah itu ya, Allahumma inni as'aluka al-jannah ya, atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Itu doaul ibadah ya. Adapun doaul mas'alah, dia berkaitan dengan ya fil makruh, berkaitan dengan kesulitan yang menimpa seorang ya, sehingga doanya itu tergantung bala atau kesulitan yang dia alami ya. Contohnya misalnya ada seorang yang terkena virus corona ya, maka dia doaul masalah ya. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menghilangkan atau menyembuhkan dia dari virus corona, doaul masalah. Lalu selanjutnya al-istighatsah. Apa itu al-istighatsah? Ya. Ada yang tahu? Yang antum pahami? Meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meminta pertolongan dari apa? Ya. Dari kesulitan yang kita alami. Ya. Dibedakan pembahasan istighatsah sama doa di sini karena ada ya keadaan tertentu di mana orang ya beristighatsah kepada manusia dibolehkan. Boleh nggak berdoa kepada manusia? Boleh. Nggak boleh. Ya. Berdoa kepada manusia bukan untuk manusia. Nggak boleh. Untuk manusia boleh. Tapi istighatsah kepada manusia boleh. Boleh. Syaratnya di halaman 43. Ya. Jadi dibedakan pembahasan doa sama istighatsah karena ada keadaan yang berbeda dari doa. Tidak boleh doa kita panjatkan kepada selain Allah, nggak boleh. Tapi istighatsah boleh. Meminta pertolongan kepada selain Allah itu boleh dengan syarat yang 3 ini. Yang pertama apa? Ayyakunal mustaghatsu bihi hayyan. Ini kita murojaah. Kita belum belajar ya? Iya, minggu lalu udah. Cuma minggu lalu itu kelompok 1, iya kan? Jadi antum lihatnya di video ya. Nah, seseorang yang kita mintai pertolongan itu dia harus hidup, sehingga kita nggak boleh minta kepada ulama yang sudah wafat, walaupun dia dulu dikenal, misalnya waliullah, misalnya ada, ya. Atau Imam Syafi'i, ya. Kita merasa bahwasanya Imam Syafi'i pasti lebih dekat kepada Allah daripada kita misalnya. Lalu kita boleh beristighatsah kepada Imam Syafi'i yang sudah meninggal? Enggak boleh. Bahkan kepada Nabi sendiri kita enggak boleh beristighatsah. Ya. Cerita sedikit, Ustaz pernah pertama kali lewat makam Rasulullah SAW di dalam Masjid Nabawi. Pertama kali lewat, Ustaz sudah melihat ya, seseorang sujud menghadap makam Nabi, beneran sujud ya.
Bisa jadi dia ke Adam itu sedang beristighosah kepada Nabi, karena dia beranggapan bahwasanya Nabi adalah manusia yang paling dekat dengan Allah, dan ketika wafat ruhnya kan diangkat, begitu menurut pemahaman dia, berarti lebih dekat kepada Allah, makin lebih dekat, sehingga merupakan suatu keharusan bagi kita untuk berdoa kepada Nabi, karena Nabi sudah dekat dengan Allah. Dia beristighosah kepada Nabi, ini haram, bisa jatuh kepada kesyirikan. Sehingga syarat dibolehkannya kita meminta pertolongan kepada manusia ialah orang itu hidup. 3 syarat ini harus ada semuanya, nggak boleh salah satunya. Yang kedua, qadiran, ayyakun al-mustaghathu qadiran. Orang yang kita mintai pertolongan itu mampu, mampu secara lahiriah manusia, secara zahirnya manusia. Contohnya seseorang yang sedang hanyut di dalam sungai misalnya, pas dia berhadapan sama jembatan, di jembatan ada orang, tolong, dia bilang tolong, itu boleh kita minta pertolongan, karena secara lahiriahnya bisa saja manusia menolong orang yang sedang hanyut, dia lempar pakai tali misalnya, atau dikasih ban misalnya, ban truk yang besar itu, ban dalam misalnya, nah itu boleh. Yang nggak boleh ialah yang memang secara lahiriahnya manusia tidak mampu. Contohnya apa? Memberikan rezeki, bukan memberikan uang, memberikan rezeki. Yang hanya dapat memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dapat memberikan uang manusia juga bisa kan? Mak minta uang, mak, kayak kalian minta uang jajan kan? Mampu nggak orang tua kalian? Secara lahiriahnya kan mampu. Nih kan mak minta uang, mak gopek, masya Allah. Anak-anak yang soleha ini minta uang jajannya gopek 500 kan? Tapi tambah 3 angka kan, 1000 sama aja, Jadi syaratnya adalah orang yang kita mintai pertolongan ini mampu untuk melakukannya. Bukan kita minta, Pak Dukun, cobalah tolong ditahan hujan ini ini mau ada walimahan ini, acara pernikahan, tahan dulu hujan. Kira-kira yang dapat menahan hujan dan menurunkan hujan siapa? Allah. Sehingga nggak boleh kita meminta kepada manusia atas apa yang dia tidak bisa secara lahiriah, secara manusiawinya. Lalu yang ketiga, ayyakunul mustaghatsu bihi hadiran. Orang yang kita mintai itu hadir, bukan ghaib, sehingga kita nggak boleh bersekutu sama jin. Pernah nonton Jini Oh Jini? Jin dan Jun? Itu nggak boleh, itu sebenarnya mengajarkan kesyirikan sebenarnya. Cuma karena kita anak-anak lihat serunya aja kan, sebenarnya nggak boleh. Kita nggak boleh meminta pertolongan kepada makhluk gaib, kepada setan, kepada iblis, kepada jin, karena Allah dan Rasulullah melarangnya. Kita dilarang apa? Untuk bersekutu bersama jin dalam setiap hal apapun. Baik. Jadi syarat hayyan qadiran dan hadiran ini harus ada pada orang yang kita mintai pertolongan. Kata Allah, ini cerita tentang Nabi Musa. Kalau kalian pernah dengar Nabi Musa nempeleng atau memukul orang dari kaumnya Firaun, ada di dalam surat Al-Qasas, saat itu Nabi Musa dimintai pertolongan oleh orang Bani Israel, karena saat itu mereka sedang bergaduh. Orang dari Bani Israel dan orang dari kaumnya Firaun sedang bergaduh, karena Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel, maka Nabi Musa mengindahkan permintaan dari orang Bani Israel ini. Akhirnya dipukullah kaum dari Firaun ini. Fastaghatha